Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terhindar dari virus corona. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang berada di rumah, materi hari ini tentang teks ceramah. Definisi ceramah. Ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiens. Perbedaan pidato, ceramah, dan khutbah. Pidato isi dan topiknya umum, ceramah isi dan topiknya agama atau nasihat, khutbah isi dan topiknya agama. Pidato waktunya bebas dan tidak ditentukan, ceramah waktunya bebas dan tidak ditentukan, khutbah dilakukan pada waktu tertentu. Pidato komunikasi satu arah, ceramah komunikasi dua arah, khutbah komunikasi satu arah. Ciri-ciri ceramah. A. Biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. B. Menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. C. Ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar. D. Dapat disajikan menggunakan alat bantu. E. Ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. F. Ceramah harus dapat menghidupkan suasana. Informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur 5W. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan 1H, bagaimana dalam penyampaian informasi. Permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Cara memahami informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. B. Mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. C. Menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. A. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. B. Informasi berdasarkan format penyajian. C. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. D. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. E. Informasi berdasarkan kepentingan. F. Informasi berdasarkan penyampaian. Unsur-unsur ceramah. A. Penceramah. B. Pendengar atau audiens. C. Materi. D. Metode ceramah. E. Media ceramah. Struktur teks ceramah. 1. Pembuka. 2. Isi. 3. Penutup. Kaidah kebahasaan teks ceramah. 1. Kalimat imperatif. Uraian isi ceramah biasanya mengandung kalimat-kalimat yang berisi perintah, larangan, permintaan, ajakan, dan harapan. 2. Kata ganti. Dalam ceramah biasa digunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak sebagai sapa. 3. Kata-kata teknis. Kata teknis atau peristilahan tersebut berhubungan dengan topik yang dibahas dalam ceramah. Keempat, kata kerja. Kata kerja dalam teks ceramah menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi.
5. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat-kalimat yang memiliki hubungan bertingkat antara klausa atau kalimat yang membentuknya. Jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat sebagai berikut. 1. Hubungan waktu. 2. Hubungan syarat. 3. Hubungan pengandaian. 4. Hubungan tujuan. 5. Hubungan konsensif. 6. Hubungan perbandingan. 7. Hubungan sebab. 8. Hubungan akibat. 9. Hubungan cara. 10. Hubungan sangkalan. 11. Hubungan kenyataan. 12. Hubungan penjelasan. 13. Hubungan atributif. 14. Hubungan lebih. 15. Hubungan perkecualian. Langkah menyimpulkan isi ceramah. A. Simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. B. Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. C. Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. Langkah penyusunan teks ceramah. A. Menentukan topik ceramah. B. Menentukan tujuan ceramah. C. Membuat kerangka teks. D. Mengembangkan kerangka teks ceramah. Topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah antara lain: A. Masalah pendidikan budi pekerti. B. Peristiwa aktual. C. Pengalaman pribadi. D. Isu budaya. E. Permasalahan sosial. Dan F. Permasalahan remaja. Tujuan adalah maksud atau arah yang akan dituju. Di dalam teks ceramah ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Tujuan khusus ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Cara menyusun ceramah sebagai berikut. A. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. B. Menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. C. Mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. A. Menentukan tema ceramah berdasarkan topik. B. Menulis pokok-pokok isi ceramah. C. Mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf-paragraf padu. Contoh ceramah tentang sabar. Kerangka ceramah tentang sabar sebagai berikut. 1. Pembukaan meliputi ucapan salam, ucapan puji syukur, ucapan terima kasih, dan penyampaian tema tentang sabar. 2. Isi meliputi A. Pengertian tentang sabar. B. Penjelasan sabar menurut Al-Quran. C. Sabar dalam penerapan kehidupan sehari-hari. 3. Penutup meliputi A. Simpulan tentang sabar. B. Harapan yang diinginkan berkaitan dengan sabar. C. Permohonan maaf. D. Ucapan salam penutup. Demikianlah materi tentang teks ceramah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.